Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini gue ada di Wuhu, China. Ngapain? Lihat dong di samping gue ini. Di samping gue ini ada Chery Omoda 5 atau Omoda 5 yang akan gue coba langsung di tempat pembuatannya. Jadi ini adalah sirkuitnya Chery Automobil atau Chery International Automobil di Wuhu Province, China. Dan di luar Omoda 5 ini ada beberapa mobil yang bisa kita coba juga. Mau tahu detailnya? Cek video ini. Oke, di kesempatan kali ini kita dapat kesempatan nyetir langsung si Omoda 5 ini di sirkuitnya Chery ya. Nah, sebenarnya gue udah bahas banyak detail mengenai si Omoda 5 ini di video yang ada dibawain si Bagas nih. Gitu kan. Cuman di sini ya kita nyobain kalau rasanya di China beda nggak sih? Gitu kan. Yuk kita cobain. Ini kita masuk ke sirkuitnya nih. Woi, dibukain dulu nih, ada akang parkirnya kita. Set, masuk. Aturannya di sirkuit ini tuh katanya harus jalan satu-satu. Jadi kayaknya kita jalan duluan nih ya, berarti ya. Oke, kita jalan duluan. Coba. Nah, seperti gue bilang ya, sebenarnya si Omoda 5 ini juga salah satu mobil yang merubah pakem sebuah mobil Tiongkok yang biasanya empuk, halus gitu kan. Ini halus, tapi dia lebih kaku, lebih stiff. Dan kemarin ngobrol-ngobrol sama orang-orang R&D juga di Chery, bahwa ini memang setupnya untuk setup Eropa. Jadi suspensinya Eropa banget. Rasanya kayak gimana kita cobain tekuk-tekukan nih ya di depan sini, kayak ada skid pad gitu ya, ada bundaran gitu. Kita bisa cobain di sini agak muter-muter ekstrim dikit. Gue mau tahu handlingnya segimananya. Oke, kita sampai sini. Clear ya. Oke, masuk. Wow, tajam. Wah, enak ini, asli. Itu padahal ada air-airnya loh. Tuh, ditarik kayak gini, kontrol bodinya bagus banget. Mobil ada tendensi ngebuang dikit, tapi bisa dibalikin dengan bagus gitu loh. Jadi memang kontrol bodinya Omoda 5 atau suspensinya juga nih enak buat ditekuk. Ini mobil cocok dengan konsepnya si Omoda 5 yang ngarahinnya tuh ke anak muda. Anak muda demen tekak mentekuk. Coba tarik. Nah, dan untuk mobil segede gini juga performanya juga nggak malu-maluin, lebih dari cukup. Tadi udah 100 aja kita segitu. Oke, kita break dikit. Tapi selain si Omoda 5 ini ada 3 mobil lagi yang lebih menarik yang mau kita bahas. Apa itu? Cek selanjutnya. Jadi setelah si Omoda 5, sekarang di depan gua ada si Tiggo 7 Pro tapi yang PHEV. Bedanya di mana? Bedanya ada di aksen-aksen warna biru di bagian depannya. Kalau yang sebelumnya dia ada fog lamp, sekarang dia jadi lebih clean tapi jadi kelihatan lebih kayak mobil Cina, jujur aja. Tapi ini untungnya ini adalah versi mobil Cinanya. Mobil Cina jadi di Cina. Sudahlah, gue mulai rasis. Kita lihat ke sampingnya. Sampingnya juga perbedaan sebenarnya nggak banyak. Cuman desain velgnya berbeda. Dia jadi kayak pakai cover wheels gitu. Lengkap dengan aksen-aksen biru ala-ala mobil hybrid ibaratnya. Di sini jadi ada soket lagi tambahan. Ini antara CCS2 atau GBT. Gue juga nggak apa-apa banget, tapi yang pasti di sini ada soket tambahan untuk ngecas. Soket belakangnya masih ada buat bensinnya. Detail-detail lainnya tidak ada perubahan. Paling ada tambahan aksen biru di bagian atas sininya. Oke, kita lihat ke dalamnya. Di bagian dalamnya sama saja dengan Tiggo 7 Pro yang ada di Indonesia, tapi dia ada battery reaction, ada menu untuk hybridnya. Dan kalau pindah ke bawah sini ya kebetulan ini versi Tiongkoknya ya. Dia nggak pakai piano black, dia pakai kayak alloy steel gini gayanya, looksnya. Dan di sini ada pemilihan mode HEV dan ada pilihan mode EV. Keren juga ya. Penasaran drivingnya? Kita langsung cobain di sirkuit. Yuk. Nah, sekarang kita nyobain si 7 Pro tapi yang PHEV ya. Ini ada berapa mode yang bisa kita atur? Ada hybrid, ada EV. Nah, kebetulan sekarang kita dalam mode EV. Tapi karena baterainya kayaknya nggak penuh nih, tadi dipakai gebar-geber sama Aris.
Jadinya kayaknya jadi harus mode HEV aja. Bedanya apa? Kalau HEV nanti dia mesinnya akan kick down, dia akan bantu akselerasi, bantu percepatan. Tapi kalau dalam mode full EV dia akan full electric motor. Tadi sempat kita lihat juga electric mode-nya ini, EV mode-nya ini bisa sekitar 70-an kilometer ya. Jadi sebenarnya buat kalian pakai sehari-hari, kalian cas di rumah, bisa dibilang kalian nggak harus ngisi bensin. Dasarnya sih sebenarnya seperti itu. Tapi seberapa enaknya dibandingin 7 Pro yang bensin yang pernah kita coba di Indonesia, kita coba ya. Ini tarik dikit. Wah, responnya jauh lebih gigit ya. Maksudnya kalau yang di Indonesia yang waktu itu kita cobain, cast ice, ada jeda memang. Nah, sekarang kita coba sedikit soal handlingnya. Oke nih, secara sasis sih kayaknya sih harusnya nggak ada perbedaan nih. Ini agak basah-basah dikit, ngeri-ngeri sedap nih masuknya nih. Tuh, secara sasis harusnya nggak ada perbedaan. Gue coba tekuk lebih ke dalam. Tidak ada perbedaan. Sekarang kita coba tarik aja deh. Nah, sekarang ini dalam mode full EV nih, ya. Kita coba nariknya kayak gimana full EV. Oke, ini rolling. Harusnya sih sebenarnya kalau full EV itu tarikannya lebih nendang. Oh ya, bener. Khas EV ya. Bawahnya nendang, abis itu lemes. Kayaknya kalau hybridnya, kita coba ganti ke hybridnya. Ya, rolling speed, gas. Ada kayak search engine-nya, gitu ya tuh. Nah, itu engine-nya kick in. Jadi jauh lebih enak. Jadi sebenarnya keuntungan punya mobil PHEV ya saat ini sebenarnya itu transisi yang bagus buat kalian yang mau cobain mobil listrik sebenarnya sih. Tapi di satu sisi kalian nggak usah khawatir dengan ketidakadaan atau keabsenan charging station yang sebenarnya masih rada susah sih buat di pasar Indonesia saat ini. Jadi pakai mobil ini kalian masih bisa ngecas, kalian masih bisa ngerasain sensasi naik mobil listrik. Tapi di satu sisi kalau kalian mau jalan jauh, kalian masih bisa ngisi bensin. Kurang canggih apa coba? Moga-moga mobil ini sih kayaknya dibawa ya. Moga-moga dibawa nih ke Indonesia. Selanjutnya kita cobain yang mana? Mau 8, 7, 8 deh ya. Habis kita cobain si 8 Pro. PHEV juga. Yuk. Oke, habis 7 sekarang kita ada di 8 Pro PHEV. Bedanya apa sih? Kan udah enak 8. Iya, emang udah enak banget. Mesinnya udah gede, torsinya torsi badak, mobilnya juga bongsor sebenarnya, tapi ini sekarang ditambahin motor listrik. Rasanya kayak gimana? Nah, ini kebetulan lagi di mode EV. Kesan pertamanya adalah hening. Mesinnya nggak nyala. Kalau kalian lihat di manajemennya, di energy flow manajemennya ini, motor listriknya dan baterainya yang nyala. Tarikannya seperti apa? Instan. Memang khas ya, lagi-lagi khas sebuah motor listrik. Tengahnya agak kosong ya, agak linear gitu lah. Tapi instannya tuh jadi ada, dan mobil segede gini atau sebongsor ini gitu loh, dia jadi kerasa lebih responsif kalau dia pakai mode EV. Tapi tentu saja buat apa kalau ada motor listrik mesin bensin gitu. Mode hybridnya buat tahu maksimum performanya seperti apa. Oke, sekarang mari kita coba kick down. Ini kenceng loh, sumpah. Ini gua 120, 130. Oke, gua stop. Sebenarnya nggak boleh lebih dari cepet di sini. Tapi yang pasti ini bisa value added banget ya. Kalau kalian lihat tadi motor listrik dan mesin bensinnya bekerja bersamaan gitu kan untuk mensuplai tenaga sehingga membuat akselerasinya tuh benar-benar enak banget. Jadi bayangin kalau sampai ini masuk Indonesia, ini bisa jadi alternatif yang bagus banget. Sekarang aja kita udah jualannya jujur aja. Ini sih 37. Ditambahin motor listrik, performanya kalau 3000 cc tapi harganya se-CR-V. Menarik gak? Kita lanjut ke yang paling menarik di antara semua mobil ini. Apa itu? Lanjut.
Oke, sekarang kita ada di Tigo 9. Jadi habis 5, 7, 8, 9, namanya nggak ada. Gue nggak tahu kenapa. Yang pasti Tigo 9 ini yang paling canggih, yang paling mewah, yang paling gede. Mewahnya lihat dong. Dalam teksturnya ini mereka kayak bikin pattern gitu ya. Kayak apa ya? Kayak kain, tapi bukan kain, ini plastik sebenarnya. Tapi dibikin mewah banget. Aksen-aksen rose gold kayak champagne gold ini, lengkap dengan stitching-stitchingnya. Layar curve man. Layarnya melengkung. Ini kayak ada AI-nya ya. Ini kebetulan versi Tiongkoknya. Ini ada AI-nya. Grill dilapis chrome. Sekilas mengingatkan kalian sama, ya nggak salah. Ini kayak Mercedes. Ya. Di sini juga kayak pakai haptic, pakai touchscreen. Transmisi di sini PRND-nya percis banget sama Mercedes. Pengaturan kursi juga di sebelah kiri. Nih ada HUD juga udah ada, full digital display juga layarnya. Ini mirip kayak si Omoda 5 ya posisinya, tapi dia dilapis kayak beludru gitu. Ini buat wireless charging. Masih ada cup holder sebelah sini dan aduh sumpah ini kayak mirip banget sama Mercedes ya. Lihat, ini tombol pengaturan suara, drive mode-nya, heater dan ventilated buat kursinya. Ditambah center konsolnya juga kayak soft close gitu loh. Gua sampai belibet ngomongnya. Dan dia sudah pakai electronic handle door, flush handle door. Jadi kayak Tesla gitu loh. Jadi tinggal dipencet doang baru bisa kebuka. Dan sisa-sisanya, balik lagi seperti gue bilang, mirip banget sama Mercedes. Apakah pantas mobil ini disejajarkan kayak Mercedes? Ya balik lagi sih sebenarnya, nyetirnya rasanya seperti apa? For your information, mobil ini dilengkapi dengan mesin yang sama kayak si 8. Kayak Tigo 8. Jadi 2000 cc turbo, 250 HP, 390 Nm dipadu dengan DCT. Pasti lari sih. Tapi larinya seperti apa? Kita lihat. Oke, sekarang kita ada di dalam si Tigo 9. Dan lucu ya, dia ada HUD. Ini HUD-nya tuh kayak nunjukin jalurnya gitu loh tuh. Kalau geser-geser gitu dia nunjukin jalur yang benernya tuh arahnya kemana gitu. Agak annoying sih sebenarnya sih, tapi keren gitu kan. Dan baik lagi tadi gue sebutin, mobil ini dilengkapi dengan mesin yang sama dengan si 8 Pro. Jadi harusnya torsi 390 Nm ini lebih dari cukup. Kita coba tarik dikit. Cuman top speed-nya kerasa ya, mobilnya ngandak gitu loh. Jadi kayak depannya tuh kayak agak gimana gitu, lari gitu. Ya, ini mobil buat comfort. Jadi memang suspensi belakang kerasa main, travelnya agak panjang dan cenderung lebih empuk. Tapi nggak menutup juga bahwa lu bisa agak main sedikit agresif dengan mobil ini dan dia masih mampu ya. Sasisnya masih lumayan kaku, cuman memang setup suspensi lebih ke comfort. Nah, rolling speed 50, coba kita tarik. Responnya linear sampai sekitar 100-an. Sangat linear. Wah, 120 dengan mudah sekali. Benar-benar mudah sekali loh. Ini sih mobil sih effortless banget buat di jalanan dan andai ya dibawa masuk ke Indonesia, kalau menurut gua dengan kisaran harga let's say main di 600 atau 700, ini bisa jadi pesaing sadis atau pesaing kuat buat paling safe, beneran. Performanya nggak bisa apa ya dianggap remeh. Looks-nya juga oke, beberapa detail-detail juga mirip-mirip kayak mobil-mobil Eropa, tapi dengan value atau dengan value for money sebuah mobil Tiongkok. Orang pasti demen dong ya, handphone aja kalian kan sekarang demennya mau yang kau mending-mending, kenapa mobil kagak, gitu banget ya kan. Dan baik lagi, karena ini mobil desain untuk kenyamanan, kita cobain ke jalanan jelek yuk. Masuk ke jalanan agak jelek. Tuh, wah, gear suspensinya. Ini jujur yang ngerekamin Aris ya dari Great Auto, dia aja ngomong gear tadi nih. Tuh, wah, enak loh ini. Ya memang balik lagi ya, ini mobilnya untuk comfort. Jadi kalau kalian ngejar mobil ini untuk kayak buat family trip, buat jalan jarak jauh, masuk tol Trans Jawa, wah gila sih. Wah, juara loh asli. Asli, gua sangat dari semua mobil yang kita cobain ini. Ya PHEV sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang kita masih merindukan suara natural dari sebuah mesin gitu ya, ibaratnya. Raungannya masih ada dan mobil ini kayak memberikan sesuatu yang berbeda. Dia nyaman, dia empuk gitu kan, dia mewah, tapi performanya juga tidak bisa diremehkan. Dan moga-moga nanti waktu kalau Chery Indonesia membawa mobil ini ke Indonesia bisa membalut dengan harga yang kompetitif biar lawannya kompetitif.
Gimana bro? Ini bagian dalamnya si Tigo yang paling gede. Gile. Dan lagi-laginya ya, semua pintunya sudah flash door, the flash door. Jadi yang hidden kayak Tesla gitu loh. Coba mana ada mobil di bawah 1 M dengan pintunya udah flash door semua. Lihat kualitas. Ini tinggal PR besar Chery Indonesia untuk setup harganya. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan hasil nyobain mobil-mobil Chery di Wuhu, China, langsung di tempatnya Chery berada. Jadi, mana yang menurut kalian paling menarik? Kalau gua jujur ya, dua mobil ini sangat menarik untuk dibawa ke Indonesia. Ya, kita udah punya si Omoda 5, yang paling gede katanya sih mungkin menyusul, tapi dua ini yang paling masuk akal dibawa ke pasar Indonesia. Kenapa? Karena dua-duanya sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi PHEV atau plug-in hybrid. Kalian bisa ngecas, kalian juga tetap bisa pakai mesin bensinnya untuk jarak yang lebih jauh. Di satu sisi bisa hemat, tapi di satu sisi juga nggak usah khawatir untuk cari charging station. Tapi selain dua ini juga ada satu mobil yang gede banget itu juga. Apakah itu cukup menarik? Tulisin komen juga ya. Siapa tahu dengan ngelihat komen-komen kalian di bawah ini, Chery Indonesia akan membawa mobil-mobil ini untuk pasar Indonesia. Jadi lebih rame pasar kita. Oke? Itu aja mungkin kesimpulan kali ini. Thank you udah nonton. Klik like kalau kalian suka video ini. Komen kalau kalian mau komen apapun juga. Subscribe kalau belum subscribe. Dan klik tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Auto.Next. Audi sign off dari Wuhu, China. Thank you udah nonton. Bye-bye.